Aduh. Saya numpang duduk sini ya Pak ya. Nggih, monggo Pak, monggo Pak. Istirahat panas. Enak ini. Pagi-pagi di Prambanan, kopi udah mau habis. Wah, udah dari tadi. Ngopi Pak? Monggo saya bawa bekal Pak. Oh siap. Udah dari tadi Pak ya? Oh. Mbah Joyo. Wah siap. Saya Fajar, biasa dipanggil Gofar. Sebut saja Bang Gofar. Oke. Bang Gofar. Ayo bawa bekal permen. Dari mana nih Pak? Dari Bantul Pak. Wah lumayan ya. Bawa kendaraan? Bawa motor. Bawa motor, siap. Motor bertiga. Bertiga siapa aja Pak? Sama anak, sama istri. Hari Sabtu. Nah ini anak istrinya kemana? Ini tuh di dalam nonton lihat-lihat tadi. Saya kan udah tua, udah pernah. Bapaknya leren. Bapaknya leren. Ini bawa bekalnya banyak banget ya. Wih, nah kok bawa bekal banyak? Nah nanti yang di belakang lapar dong. Nanti kita ajak mampir. Oh diajak. Judulnya jajan. Soto. Oke, benar. Ini bawa bekal banyak saya Pak. Asik. Waduh. Mantap. Mantap. Tadi pesan kopinya kemana Pak? Pesan kopinya mana itu? Jenengan mau kopinya? Mau. Cepet. Aduh. Anak jenengan ini usia berapa ya Pak? Baru 13 tahun. 13 tahun ini berarti berapa? Kelas Usia sekolah. sekolah SMA berarti Pak? Hampir. Iya 3 tahun lagi insya Allah. Iya juga sih. Iya benar. Nah. Jadi sekarang kelas? Baru kelas 6. Nah sama SD. Wah lagi semangatnya mau ujian. Ya. Semangatnya buat ujian di sekolah itu udah full pelajaran. Hari Sabtu itu saya ajak refreshing. Asik. Pertama refreshing, kedua cari tempat yang bersejarah. Bersejarah. Senang kebudayaan berarti apa ya? Ya, model budaya. Betul. Ini sekolahnya di mana? Di Bantul. Di Bantul. Iya. Wow. Bagus ya sekolahnya. Bapak ngasto di mana? Ya? Ngasto Saya itu kerjanya di Bimbel di daerah Karasan. Oh, Bimbel. Berarti Oh. masih ada kaitan sama pendidikan ini. Oh, jelas. Alhamdulillah. Bimbel. Iya. Anak saya itu udah kelas 6 ini. Tapi ya belum ikut bimbel, tetap belajar masih di rumah. Masih di rumah. Oh, kan memang semangatnya seperti itu kali, Pak. Soalnya pandangan panas senang. Sumuk, Pak. Sumuk. Ngopi. Ngomong. Jadi saya melihat umpama mau saya les kan. Nanti kalian bocahnya saat ini kan lagi konsentrasi ini kan baru masuk semester 1. Gitu. Baru ujian tengah semester apa ya? Iya, tengah semester. Benar. Konsen-konsennya, angan-angan saya sebagai orang tua. Kalau dulu ya, kalau dulu masuk kelas 6 itu mau cari SMP yang agak favorit, yang bernama lah. Paling enggak nanti masa depan ini, paling enggak kita kasih tambahan pelajaran. Kalau enggak kasih tambahan pelajaran, bocah itu mendoyan, Pak. Oh iya. Apalagi sekarang kan masih musim gadget Pak ya, gadget ya. Jadi maksudnya jenengan berarti mungkin buat nambah fokus belajarnya ya Pak ya, nambah jam di depan pelajarannya itu ditambah gitu ya. Jam di depan pelajarannya ditambah, terus jam mainnya anak itu tidak terasa berkurang. Iya lah. Kalau menurut jenengan sendiri, bimbel yang ideal menurut jenengan itu gimana sih Pak? Yang ideal yang pertama mudah diakses. Mudah diakses tuh nopo maksudnya lokasi nopo? Ya, lokasi. Cara berinteraksi. Terus cara bimbelnya juga. Mudah diakses secara internet juga. Ya, di internet juga. Oh, gitu. Bimbel kalau dulu kan bimbel itu kan harus modalnya kan harus tatap muka. Datang ke lokasi ya, wong tuane ya
orang tua itu kan sekarang itu ya sibuk-sibuk tau. Masa setelah pandemi ini repot semua. Kalau anak harus kita antarkan ke sana, waktunya nggak ada. Padahal orang tua kan harus nek waktunya pas ada. Nah, kalau pas nggak ada, ya benar. Makanya bimbel itu yang paling yang fleksibel. Oh, berarti menurut jenengan bimbel ideal itu yang fleksibel. Oh, begitu. Nah, menurut jenengan berarti bimbel itu penting, Pak? Penting. Pelajaran sekolah itu kan macamnya banyak. Orang adilnya sistem atau apa ya? Yang dipakai buat acuan untuk seleksi ke sekolah berikutnya cuma berapa mata pelajaran. Benar. Jadi konsentrasi anak itu kadang-kadang kan terpecah. Betul. Fokus di sekolah juga terpecah. Jadi paling enggak anak ini juga perlu kita arahkan untuk ya berapa mata pelajaran yang perlu dipacu. Semua mata pelajaran penting, semua pelajaran. Cuma ya ada yang harus difokuskan. Oh, berarti singkat katanya itu pendampingan untuk pelajaran tertentu yang lebih difokuskan agar ketika nanti di masa ujian bisa lebih siap gitu. Itu kan masih SD, arahnya ke depan. Umpamanya ya. Fokus ke bahasa ya. Bahasa ini kita tidak bisa cuma mengandalkan bahasa lokal saja. Untuk berinteraksi secara internasional paling enggak kita bahasa asing kan harus paling enggak paham. Wah, itu juga tenang. Itu pandang saya. Bang Gofar ya? Siap. Bang Gofar itu kan di bimbel. Betul, Pak. Nah, bimbel itu fokus di apa? Semua. Kalau di bimbel saya ini kebetulan kita fokusnya ke pembelajaran anak. Kita bisa semua pelajaran, cuma kita memang menggandeng anak untuk siap ke ujian, Pak. Dan di ujian itu biasanya memang kebetulan untuk area Jogja ini target utamanya adalah 4 mata pelajaran utama. Yaitu matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan sains atau IPA. Seperti itu. Jadi memang fokusnya tidak jauh-jauh dari 4 mata pelajaran itu. Dan yang jenengan sebut tadi, kita juga mengutamakan fleksibilitas. Jadi anaknya tetap bisa belajar, bisa menjaga fokusnya, orang tuanya tidak terganggu jamnya. Umpama nanti anak saya ikut bimbel di rumah, itu mah bisa ya? Bisa diatur itu, Pak. Bisa diatur, pokoknya fleksibel. Nah, kalau jenengan sendiri nyari bimbel itu selain yang ideal, selain yang ngajar fokus, itu nyari yang kayak gimana lagi? Mentornya. Mentor lah. Mentor penting menurut jenengan? Penting. Pripun? Mentornya bayi bocahnya rak seneng ya. Contoh mentornya bayi gimana, Pak? Saya belum pernah ketemu mentornya bayi. Mentornya bayi gini, nerangkai rumus matematika. Panjang, bocahnya sampai gini. Padahal anak sekarang pengennya yang taktis. Nah, itu umpamanya di matematika. Kalau di bahasa Inggris kan dipentingkan sekarang itu pengucapan, kata kosakatanya yang banyak. Nek ada kan guru yang nangge teori. Jadi jenis-jenis vocab ini ya. Jadi diterapkan di sekolah itu. Apa gitu baca gitu. Pengalaman pribadi ya, Pak. Jadi ketika dipakai kok rasa sesuai ya? Benar. Jadi bahasa Inggris itu sebenarnya dibutuhkan sesuai itu sebenarnya seperti apa sih, Pak? Ya kalau ini ya, Pak ya, kalau di bimbel kami itu mengutamakan anak itu bahasa Inggris itu bukan cuma dapat nilai. Tapi juga dia bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Artinya ada kepercayaan diri terhadap bahasa Inggris yang mau kita tumbuhkan sama anak-anak, sama siswa-siswa kami. Jadi ketika mentor-mentor bahasa Inggris itu biasanya saya suruh tuh Pak. Pokoknya jenengan mentor bahasa Inggris harus ngedrill vocabulary sebanyak-banyaknya ke anak-anak. Vocabnya ya? Iya, vocabnya diutamakan. Jadi ketika anak-anak ngerti vocab, dia bisa membaca pelajaran dengan mudah, bisa mengerti konsepnya. Jadi ketika menghadapi ujian,
dia tinggal nyari jawabannya karena sudah kata-katanya udah ngerti. Yes, leres Pak Hilal. Jadi nggak diajari tata bahasa Inggris. Ono apa jenis tenses. Nah, itu penting Pak. Itu penting harus diajarkan. Grammar juga harus diajarkan, penting itu. Tapi itu nanti melengkapi ketika anak sudah paham alurnya, sudah paham SPOK-nya bahasa Inggris, subjek, predikat, objek, keterangan. Dalam bahasa Inggris juga kan ada. Ketika sudah mengerti SPOK-nya dalam bahasa Inggris, mereka akan masuk sendiri itu yang namanya tenses. Karena tenses pun ada penjelasan sederhananya dan bisa dijelaskan dengan sederhana ya. Anak-anak gampang. Apalagi kalau misalnya anak-anak zaman sekarang kan sukanya main game ya Pak ya. Betul. Nah, itu yang suka menyebalkan. Nah, justru itu yang jadi strategi Pak. Jadi strategi. Iya, kita mendekati mereka lewat game Pak. Jadi saya dulu kan masih kolot bocah nge-game wae. Senang. Itu Pak. Itu Jadi malah bocahnya menjauh kan. Wah, jadi karena pada pertentangan itu, betul Pak. Jadi kalau saya pribadi, game itu saya jadikan strategi. Misal di game, kamu main gamenya apa? Saya tanya. Main gamenya ini Pak. Oh, your enemy has been slain. Ngerti artinya lah? Ngerti? Tulis artinya apa? Nah, dari situ kita mengajari anak untuk lebih percaya diri bahwa dia bahasa Inggris. Salah satu murid privatku sekarang Pak, dia itu orang tuanya mengikutkan olimpiade anaknya, lomba bahasa Inggris olimpiade. Gara-gara apa? Gara-gara waktu selama pandemi si anak ini main game online sama teman-temannya dari orang luar negeri. Ketahuan, jadi orang loh, anakku ki jebul iso bahasa Inggris. Jadi main game juga manfaat tuh. Manfaat, Pak. Tak orang buang-buang waktu dengan porsi tertentu. Ranjo sedino nge-game ya. Ajur, Pak. Lah itu. Tapi memang ada sudut pandang di mana game ini bisa manfaat. Memang. Soalnya pandangan orang tua, bocahnya ke HP nge-game, gak lainnya ke buku kapan. Nah, orang tua dulu kan bentuk belajarnya itu pegang buku dibaca. Jadi nge-game juga bisa buat belajar ya bahasa Inggris ya. Benar Pak. Nge-game apa? Atau pinyat-pinyat dok? Nah itu dia. Pun nanti gampang jenengan kalau mau ngobrol-ngobrol lagi nanti bisa nih nomor handphone saya di sini monggo dicatat. Oh iya. Monggo dicatat. Nanti kita bisa ketemu. Nanti pulang lewat sini lewati Kalasan toh. Lewat. Mbok mampir bimbel saya Pak. Oh di Kalasan? Iya. Oh dekat ya. Dekat. Dari Prambanan dekat. Dari Prambanan dekat. Berarti Kalasan nanti saya jalan-jalan ke Sambisari nanti. Candi Sambisari. Sama Candi Sambisari? Nah itu utaranya. Utaranya dekat banget. Pokoknya dekat banget. Wes saiki jenengan silakan ngobrol sama anaknya. Bisa mau privat online bisa. Soalnya kalau sama anak saya itu nggak bisa maksa. Saya sebagai orang tua anak-anaknya cukup dikandani. Dek, ini lo belajar ini. Kalau dia momennya nggak melakukan, saya cuma saya tidak bisa mengatakan bocah ngeyel, ora iso anu. Saya cuma wah hatinya belum terbuka untuk belajar. Moga-moga dan dibuka Gusti. Amin. Jadi mudah-mudahan nanti tak iming-imingi ada bimbingan belajar dekat candi, bisa dari rumah nanti tak kenalkan. Sip lah Mbak Jaya. Matur nuwun, senang berkenalan dengan Anda. Pokoknya jaya di laut, jaya di udara, jaya di darat. TNI Pak. Iya. Siap dan. Ini boleh dimakan kan Pak? Ini saya bawa bekal ya di rumah.